Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila an-nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam bagian akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa terus hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babut targhibi fi makarimil akhlaqi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babut targhibi utawi iki kubab nyenengaken fi makarimil akhlaqi yang dalam pira-pira akhlak kang mulya, ing dalem mulyane akhlak. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Alaikum netepana sira kabeh bisidqi kelawan kejujuran, fa inna sidqa mongko sak temene jujur iku yahdi nunjukaken apa as-sidqu ilal birri maring kebagusan. Wa innal birra lan sak temene kebagusan iku yahdi nuduhaken apa al birru ilal jannati maring swarga.
Wa ma yazalu lan ora kingsir-kingsir sapa ar-rajulu wong lanang iku yasduku jujur sapa ar-rajul wa yataharra lan terus menerus njaga as-sidqa ing kejujuran sapa ar-rajul as-sidqa ing kejujuran hatta yuktaba sehingga den weruhi sapa ar-rajul indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah siddiqan kelawan wong kang jujur. Wa iyyakum lan ngedohono sapa sira kabeh wal kadziba ing goroh. Fa innal kadziba mongko sak temene goroh iku yahdi nuduhaken apa kadzib ilal fujuri maring perkara kang haram. Fa innal fujura mongko sak temene perkara kang haram iku yahdi nuduhaken apa al fujur ilan nari maring neraka. Wa ma yazalu lan ora kingsir-kingsir sapa ar-rajul wong lanang yakdzibu goroh sapa ar-rajul wa yataharralan terus menerus nglakoni nglakoni sapa wong al-kadziba ing goroh hatta yuktaba sehingga den weruhi sapa wong indallahi ing dalem mungguhe Allah kadzaban wong kang tukang goroh. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu satu lagi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wasdawu sapa Rasulullah iyyakum ngedohono sapa sira kabeh wa dzanna ing suudzon prasangka kang ala fa inna dzanna mongko sak temene prasangka tegese prasangka kang ala iku aqdzabul hadisi luweh gara-garae ucapan. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, dalam bab ini akan disebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak, jenis dari akhlak-akhlak yang mulia dan juga fadilah keutamaan dari akhlak-akhlak yang mulia agar kita termotivasi, terdorong untuk berakhlak yang mulia. Karena seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, akhlak mulia itu adalah salah satu ajaran pokok dari ajaran Islam selain akidah dan ibadah. Selain akidah, kemudian fikih yang berkaitan dengan ibadah, akhlak itu adalah bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri. Artinya tidak bisa seorang muslim kemudian dia mengabaikan ajaran akhlak yang mulia ini. Karena ini adalah bagian penting dari ajaran Islam. Dan kita telah jelaskan juga di depan bahwa orang yang berakhlak mulia derajatnya sangat tinggi. Bahkan dijanjikan dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Bahkan sebagian ulama mengatakan derajatnya orang yang berakhlak mulia itu seperti derajatnya orang yang setiap malam dia itu sholat dan setiap siang dia itu berpuasa. Yang menunjukkan tingginya derajat orang yang berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang paling mulia akhlaknya, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu benar-benar orang yang berakhlak mulia. Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang akhlak beliau, akhlak Rasulullah, beliau mengatakan
khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya semua akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah, maka beliau laksanakan. Dan semua akhlak ya, mulia yang diajarkan oleh Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka beliau mempraktekkannya. Dan semua akhlak tercela yang dilarang untuk dilakukan oleh Al-Quran, maka Rasulullah menjauhinya. Itu yang dimaksud kana khuluquhul Quran. Maka kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya juga meneladani, mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita berusaha untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak-akhlak tercela yang itu diwaspadakan oleh Rasulullah kepada kita agar kita menjauhinya, hendaknya kita berusaha keras untuk bisa menjauhi akhlak-akhlak yang tercela tersebut. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang tergolong sebagai akhlak-akhlak yang tercela dan apa saja yang tergolong sebagai akhlak-akhlak yang mulia. Bab yang kemarin menjelaskan tentang beberapa jenis akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Sekarang kita akan bahas beberapa jenis akhlak yang mulia yang telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah jujur. Akhlak mulia yang pertama adalah jujur. Sebenarnya kalau kita bicara akhlak mulia, maka kita juga bicara akhlak yang tercela. Karena kebalikan dari akhlak tercela adalah akhlak mulia. Kebalikan dari akhlak mulia adalah akhlak tercela. Ketika seseorang melakukan kebalikan dari akhlak yang mulia, maka dia berarti berakhlak yang tercela. Begitu seterusnya. Yang pertama adalah jujur. Kebalikannya adalah bohong. Berarti jujur itu adalah akhlak mulia, sementara bohong itu adalah akhlak yang tercela. Kalau kemarin telah kita jelaskan bahwa al-kadzib itu artinya al-ikhbar bi khilafil waqi', memberikan sebuah informasi yang enggak sesuai dengan fakta, enggak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya A dibilang B, kenyataannya B dibilang C. Itu namanya kadzib, bohong. Jadi dia berupa sebuah khabar, berupa informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Al-kadzib telah kita bahas sebelumnya, hukumnya haram dalam kondisi bersungguh-sungguh ataupun dalam kondisi bergurau. Itu kadzib, itu akhlak tercela. Nah, akhlak yang mulia itu adalah jujur, kebalikan dari al-kadzib. Jujur berarti dia mengatakan sesuatu sesuai dengan faktanya. Ketika dia memberikan sebuah informasi, dia tidak berbohong. Dia tidak menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Ini sebenarnya jujur ini nanti macam-macamnya sangat banyak. Jujur dalam ucapan, jujur termasuk dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan, bukan hanya dalam ucapan. Kalau yang tadi kita sampaikan, jujur dalam ucapan. Ketika dia memberitahukan sesuatu, maka apa yang dia beritahukan sesuai dengan kenyataan. Jujur dalam perbuatan, artinya apa yang dia lakukan itu dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala.
bukan apa yang dilakukan berbeda dengan maksud yang ada di dalam hatinya. Beda antara luar dan dalam. Itu juga sesuatu yang bukan merupakan kejujuran. Terkadang seseorang itu melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dia berakting, dia menampakkan, memperlihatkan sesuatu yang baik di luar, tetapi sebenarnya di dalam hatinya itu buruk, di dalam hatinya nggak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Bukan karena Allah dia melakukan itu, tetapi karena manusia atau karena hal-hal yang lainnya yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar jujur, karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Artinya seseorang yang jujur akan membawa dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa seseorang ke dalam surga. Dan seseorang kalau dia senantiasa menjaga kejujurannya, maka dia akan yuktaba indallahi siddiqan, artinya dia akan dikenal di kalangan manusia dan juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui sebagai orang yang jujur. Orang yang jujur. Kita menetapkan atau istilahnya itu adalah mengecap, menstempel seseorang itu dengan suatu stempel tertentu, itu kan karena seseorang itu melakukan suatu perbuatan itu secara terus-menerus. Kalau seseorang itu setiap berkata dia jujur, setiap berbicara dia jujur, nggak pernah bohong, maka orang akan mengenalnya dia orang yang jujur. Ketika seseorang itu misalnya setiap hari dia berbohong, setiap ngomong bohong, ketahuan terus dia berbohongnya, maka dia kemudian disestempel sebagai seorang pembohong. Kalau dia misalnya ketahuan beberapa kali mencuri, sekarang ketahuan mencuri, minggu depan ketahuan lagi mencuri, minggu depan ketahuan lagi mencuri, maka dia disebut pencuri. Stempelnya itu dia pencuri. Kalau dia itu misalnya setiap ada orang minta dijahitkan pakaian, dia jahitkan, besok jahitkan, maka dia dikenal penjahit. Nah, tapi kalau sekali saja dia menjahit, itu belum disebut sebagai penjahit. Tapi kalau sudah terus profesinya itu, maka dia dikatakan penjahit. Kalau dia setiap hari ke sawah saja, berarti dia petani. Kalau misalnya saya hanya sekali ke sawah itu pun jalan-jalan, maka saya tidak disebut petani. Tapi kalau terus-menerus pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang terus-menerus, maka seseorang itu dikenal dengan sebutan profesi yang selalu dia lakukan. Itu yang dimaksud. Kalau seseorang itu senantiasa dia memelihara kejujuran, pokoknya nggak berani dia untuk berkata bohong. Dalam kondisi apapun dia senantiasa memelihara, menjaga kejujuran. Meskipun dalam kondisi sulit, dalam kondisi terjepit. Karena sebagian orang itu berbohong ketika di masa terjepit. Nah, kalau dia dalam pikiran dia, kalau saya jujur nanti akibatnya begini. Misalnya saya akan dihukum. Jika saya jujur nanti saya nama baik saya tidak akan tercemar dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu sebagian orang kemudian memilih untuk berbohong daripada dia jujur. Ketika seseorang memelihara kejujurannya dalam semua kondisi, maka dia kemudian dianggap dia adalah seorang yang jujur. Seorang yang jujur. Ketika seseorang dia bilang, oh dia bohong, enggak, dia orang jujur kok.
Setiap orang akan mengatakan dia orang jujur. Sekali dia bohong, orang nggak percaya kalau dia itu berbohong. Padahal bohong betulan. Tetapi karena sudah terstempel dia itu adalah orang jujur, maka dia dikatakan orang jujur. Orang jika dia bohong, orang sulit untuk percaya. Demikian juga orang yang tadi kadzab, pembohong. Setiap kali ngomong jujur, setiap kali ngomong dia bohong. Bohong terus. Sekali jujur, orang pun ragu. Bohong atau jujur ya dia. Nah, kenapa? Karena biasanya bohong. Meskipun kali ini dia jujur, orang pun kemudian kurang percaya. Makanya dalam mustalahul hadis itu kan menjadi penilaian. Jika seorang perawi hadis itu kadzab, tergolong sebagai kadzab, artinya sudah terstempel sebagai pembohong, itu hadisnya itu dhaif, hadisnya dhaif. Meskipun mengandung kemungkinan dia itu jujur, tetap dhaif hadisnya. Jadi kalau dia kadzab, dia meriwayatkan hadis. Mungkin banyak yang bohong hadisnya itu, tetapi sebohong-bohongnya orang bohong, sebohong-bohongnya seorang pembohong itu kan pernah jujur juga. Tapi kejujurannya itu tidak diakui. Seorang pembohong kalau sudah dicap pembohong, kejujurannya tidak diakui oleh kebanyakan masyarakat, tidak mengakui kejujuran orang yang pembohong. Demikian juga sebaliknya. Maka seseorang itu dikenal dengan profesinya, artinya dengan kebiasaan yang dia lakukan. Oh, dia seorang yang rajin, dia orang yang jujur, dia orang yang disiplin. Itu semuanya dilihat, cap itu atau stempel itu dilihat dari kebiasaan sehari-harinya. Maka kita hendaknya membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga kita dikenal indallah sebagai orang-orang yang baik. Kemudian sebaliknya di sini dikatakan kalau orang itu jauhilah, Nabi bersabda, jauhilah kebohongan, karena kebohongan itu akan mengantarkan seseorang pada perkara yang haram. Orang kalau sekali berbohong, maka dia akan melakukan banyak hal yang diharamkan, khususnya adalah kebohongan yang lain. Jadi sekali bohong, maka ini akan beruntun. Hari ini bohong, nanti akan bohong lagi, nanti akan bohong lagi, nanti akan bohong lagi, begitu seterusnya. Bohong yang pertama untuk menutupi perbuatannya, bohong yang kedua untuk menutupi bohong yang pertama, bohong yang ketiga untuk menutupi bohong yang kedua, bohong yang ketiga menutupi bohong yang ketiga, dan seterusnya. Nggak akan pernah berhenti, tapi ujung-ujungnya ketahuan. Nah, ujung-ujungnya ketahuan. Sulit, bohong itu sulit ya. Jadi jangan kita berani untuk berbohong, karena pada akhirnya ketahuan juga. Ketahuan itu ada kalanya dibongkar, ada kalanya tidak dibongkar. Apalagi kamu berbohong kepada guru. Guru akan tahu kamu itu bohong apa enggak. Karena terkadang kita sudah tahu, hanya saja bertanya untuk memastikan. Kita sudah tahu apa yang kamu lakukan, kemudian kita tanya, apakah kamu begini? Kemudian kamu mengatakan sesuatu yang sebenarnya gurunya sudah tahu, kamu bohong, ketahuan bohongnya. Jadinya kan berat. Ada kalanya memang nggak tahu, tetapi dari cara berbicara, dari mimik kamu dalam berbicara, itu bisa diketahui. Ada kalanya kemudian setelah dilontarkan satu pertanyaan, kemudian dilontarkan pertanyaan yang lain. Yang ini nanti akan terlihat kebohongannya karena ada kontradiksi.
Itu yang dilakukan oleh polisi ketika mengusut suatu perkara. Nah, namanya diinterogasi. Ya, diinterogasi. Diinterogasi itu ditanya, kemudian ditanya dengan beberapa pertanyaan. Nanti dikait-kaitkan, nanti terlihat kalau ada kontradiksi satu dengan yang lain, pertentangan informasi satu dengan yang lain, maka berarti di sini ada kebohongan. Ada kebohongan. Sehingga mudah untuk membuktikan yang kejadian yang sebenarnya itu yang seperti apa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi ke perkara yang haram itu akan mengarahkan seseorang, menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Tadi sudah kita sebutkan, dan seseorang kalau terus dia berbohong maka dia akan terstempel sebagai seorang pembohong. Jangan sampai kita terstempel dengan stempel yang buruk. Apakah pembohong, apakah pemalas, apakah penjahat, atau yang lain, yang itu yang buruk, ya, itu yang buruk. Jangan sampai. Karena sulit untuk memulihkan nama itu, akan sulit. Kalau sudah dicap kamu pembohong, sulit kamu untuk dipercaya oleh siapapun. Ketika kamu sudah terstempel sebagai pemalas, mau menunjukkan semangat itu juga sulit. Sudah terlanjur distempel sebagai seorang pemalas. Kalau sudah dicap sebagai pelanggar peraturan, ya udah sulit. Nanti kamu mengembalikan nama baiknya. Karena itu kita tentu lillahi ta'ala, karena Allah, kita tetap di dalam kebaikan, sehingga yang penting di sini kan sebenarnya bukan indan nas tapi indallah. Maka di sini disebutkan indallah siddiqan, indallah yuktabu indallahi kadzaban. Karena seseorang menjalankan kebaikan itu karena Allah, dan meninggalkan perkara yang diharamkan itu juga karena Allah. Hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah berprasangka buruk. Az-dzan di sini yang dimaksud adalah su'udzanni, berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk itu adalah ucapan yang paling bohong. Harus waspada, ini sudah kita jelaskan di depan. Artinya kita harus berhusnudzon kepada sesama muslim. Karena setiap muslim itu ada, kenapa kita harus berhusnudzon kepada sesama muslim? Karena setiap muslim dia memiliki sisi kebaikan. Selain sisi keburukan, dia juga memiliki sisi kebaikan. Selama seseorang itu masih memiliki sisi kebaikan, maka pandanglah dari sisi kebaikannya, bukan dari sisi keburukannya. Itu yang mendasari kenapa kita itu harus husnudzon kepada sesama. Karena setiap orang memiliki sisi kebaikan. Itu yang pokok. Nah, yang pokok. Misalnya ada seseorang terlihat melakukan sesuatu yang dalam pandangan kita itu buruk. Tapi kalau diangan-angan ada sisi baiknya, maka lihat sisi baiknya, bukan sisi buruknya. Itu yang husnudzon. Tidak suudzon. Suudzon harus dijauhi. Kita kalau berprasangka buruk, maka kita sering akan kita akan semacam kita tertipu. Kita sudah menyangka seseorang itu begini, hal-hal yang buruk, tapi ternyata kenyataannya justru sebaliknya. Kita sudah berprasangka buruk kepada orang lain, ternyata dia itu orang yang baik, yang sebenarnya yang faktanya. Apalagi hanya berdasarkan berita-berita yang tidak kita lihat,
berita-berita yang yang sumbernya tidak jelas. Kita misalnya melihat sendiri, itu saja kita harus tetap melihat sisi baiknya dari orang itu. Selain sisi buruknya, kita juga melihat sisi baiknya. Oh, dia mungkin terdesak, dia mungkin terpaksa, dia mungkin memang lupa, dia mungkin dan sebagainya. Pokoknya sisi yang menjadi uzur bagi dia dalam melakukan itu dilihat. Oh, mungkin dia sudah bertaubat dari dosanya itu dan sebagainya. Artinya husnudzonnya itu dikedepankan daripada suudzonnya. Apalagi kalau hanya informasi yang datang kepada dia adalah berupa informasi yang nggak jelas dari seseorang yang identitasnya nggak jelas, atau identitasnya jelas tetapi belum terklarifikasi, informasi itu belum ditabayunkan. Kalaupun sudah ditabayunkan dan itu benar, itu pun kita tetap harus berhusnudzon kepada orang lain. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya juga, dalam menjelaskan akhlak yang tercela, menjauhi suudzon, dan kita menghiasi diri kita dengan selalu husnudzon kepada orang lain. Kemarin sudah kita jelaskan, seseorang yang baik prasangkanya kepada orang lain, maka dia akan bahagia, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tenang. Sebaliknya, seseorang yang buruk prasangkanya kepada orang lain, maka taqaddara aishuhu, hidupnya akan tidak tenang. Dia nggak akan bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, kebaikan dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatinya hanya prasangka buruk saja kepada orang lain. Misalnya ada orang masuk, ada orang bertamu ke dalam rumahnya, dia bilang, jangan-jangan ini pencuri ini. Padahal dia mau bertamu ke dalam rumahnya. Kemudian ada orang misalnya hanya sekedar lewat di depan rumah, itu jangan-jangan dia orang jahat dan seterusnya. Setiap orang yang ada diprasangkai buruk. Dia kok lihat-lihat saya, dia kayaknya mau jahat sama saya dan sebagainya. Pokoknya ada orang yang ada yang dia lihat prasangkanya selalu buruk, maka dia akan gundah hatinya, dia akan susah, dia nggak akan tenang, dia akan selalu ketakutan, dia akan selalu gelisah dan seterusnya. Itu kalau orang itu senantiasa suudzon kepada orang lain. Hanya dilihat tampangnya, oh itu hitam tampangnya, mungkin penjahat itu kayaknya. Masa kalau hitam penjahat, kalau putih bukan penjahat, kan bisa jadi kebalikannya. Bukan itu pelanggarannya itu bukan itu. Penjahat atau bukan penjahat bukan masalah warna kulitnya atau rambutnya, itu rambutnya kok kayak penjahat misalnya dan seterusnya. Pokoknya jangan suudzon lah kepada orang lain, karena setiap orang itu memiliki sisi kebaikan. Itu intinya setiap orang itu memiliki sisi kebaikan, maka jangan bersuudzon kepada orang lain, berhusnudzonlah kepada orang lain. Lihatlah orang itu dari sisi kebaikannya, bukan dari sisi keburukannya. Kita lanjutkan kembali. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa. Iyyakum ngedohana sapa sira kabeh wal julusa ing lungguh bituruqati ing dalem pira-pira dalan. Qalu ngucap sapa para sahabat, ya Rasulullah, malana ora ana ketuwe kita butun keharusan amin majalisina saking pira-pira majelis kita, natahaddasu omong-omongan sapa kita fiha ing dalam turuqat. Artinya kita ini yang dimaksud di sini, kita ini butuh untuk
duduk di pinggir jalan untuk ngobrol-ngobrol. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa amma idza abaitum, mongko anapun tatkalane ngabekaken sapa sira kabeh ing nasihat iki, fa'atu mongko aweh sapa sira kabeh at-tariqa ing dalan haqqahu ing hake dalan. Qalu jawab sapa para sahabat, wa ma haqquhu, wa ma lan utai apa iku haqquhu hake dalan. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, ghabdul basari, suci ghabdul basar. Ghabdul basar artinya apa? Merendahaken peningal, waqaful adza, lan nyegah ngelarani wong liya, waraddus salami, lan jawab salam, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, muttafaqun alaih. Akhlak tercela yang ketiga, akhlak yang mulia yang ketiga adalah menghindari duduk-duduk di jalan. Karena duduk-duduk di jalanan itu termasuk akhlak yang tercela. Jalanan yang dimaksud adalah jalan umum, seperti jalan raya di depan ini misalnya, atau di jalan sana. Pokoknya di jalan raya yang dilalui oleh banyak orang. Bukan di jalan pribadi. Ya, kan jalan ada jalan umum, ada jalan pribadi. Kalau di jalan pribadi masuk ke dalam rumah kamu duduk-duduk di situ nggak masalah. Tetapi kalau di jalan raya seperti ini, maka kamu jangan duduk-duduk di tengah jalan atau di pinggir jalan. Nggak harus di tengah, tetapi dia di jalan. Di jalan. Itu sesuatu hal yang nggak baik kalau seseorang duduk-duduk di jalan. Tetapi kemudian para sahabat kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, tapi kami butuh untuk duduk-duduk di jalan, untuk ngobrol-ngobrol, omong-omongan, untuk berbicara satu dengan yang lainnya di jalan. Gimana wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika kalian tidak mau mendengarkan nasihat ini, artinya kamu tetap maunya duduk di jalan, maka fa'atut tariqa haqqahu, maka berilah hak jalan. Artinya hak orang yang lewat itu kamu harus jaga. Apa saja di sini disebutkan oleh Rasulullah beberapa haqqut tariq. Artinya sesuatu yang harus dijaga oleh seseorang yang duduk di pinggir jalanan, jalan raya. Yang pertama adalah ghabdul basar. Ghabdul basar itu artinya menjaga pandangan. Tidak harus dingkluk, enggak. Tidak harus dingkluk tetapi sambil melirik, enggak. Tetapi ghabdul basar itu tidak melihat kepada sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Karena orang lewat itu misalnya ada perempuan yang lewat atau ada sesuatu yang aurat yang terbuka dan seterusnya, maka itu seseorang harus ghabdul basar. Dia nggak boleh untuk melihat. Karena kebanyakan orang duduk-duduk di pinggir jalan itu justru untuk lihat orang lewat. Kalau ada cewek lewat, dilihatnya. Itu biasanya orang kan seperti itu. Dan itu yang buruk, itu akhlak yang buruk. Nah, kalau seseorang itu nggak bisa meninggalkan duduk di pinggir jalan raya, maka syaratnya yang pertama, artinya sebaiknya yang jangan duduk kalau di tempat kita, nggak harus di pinggir jalan sana. Tetapi hendaknya itu dihindari. Kalau nggak bisa menghindarinya, maka harus menjaga haqqut tariq. Yang pertama adalah ghabdul basar, matanya dijaga. Jangan, karena orang kalau mau lewat itu kan malu. Misalnya ada perempuan mau lewat ke sana, kemudian kamu duduk di jalan, kan dia malu mau lewat.
mengganggu. Itu karena itulah itu sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tidak baik. Apalagi kemudian dia nggak menjaga pandangannya, melihat aib manusia, melihat aurat orang yang lewat dan seterusnya. Wa kafful adza, yang kedua adalah menahan diri dari menyakiti orang yang lewat. Ada sebagian orang yang memang para orang-orang jalanan itu, di jalan itu mereka memang ingin menyakiti orang yang lewat, mengganggu orang yang lewat dengan ucapannya, diteriaki misalnya, atau dia memasang paku di tengah jalan, atau dia menghalang-halangi orang yang lewat. Itu namanya menyakiti orang yang lewat. Itu tidak boleh dilakukan. Kemudian raddus salam. Kalau di konsekuensi dari kita berada di jalan, jika ada orang lewat kemudian mengucapkan salam kepada kita, maka kita harus menjawab salam. Kemudian yang keempat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita harus mau al-amru bil ma'ruf. Jika kita melihat seseorang yang meninggalkan kewajiban, kita perintahkan untuk melakukannya. Jika ada seseorang yang lewat itu melakukan sebuah kemaksiatan, maka kita wajib untuk mengingkari kemaksiatan itu dengan dengan cara yang sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah. Jika mampu dengan kekuasaan, dengan tangan, jika tidak dengan lisan, jika tidak dengan hati. Ini beberapa saja. Ini beberapa saja hakut thariq yang disebutkan oleh Rasulullah. Tetapi hakut thariq bukan hanya ini. Masih banyak lagi hakut thariq yang harus dijaga. Maka yang lebih selamat kita menghindari untuk duduk-duduk di jalan. Kalau mau ngobrol, banyak tempat untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan temannya. Jangan kita melakukannya di jalanan umum. Apalagi kalau di tengah jalan, menghalangi orang yang lewat. Di pinggir jalan juga tidak semestinya kita melakukan yang seperti itu. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utahi sapane wong iku yurid ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqihu mongko aweh pemahaman sapa Allah ing man fid dini ing dalam urusan agama. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis Bukhari Muslim sering sekali kita jelaskan, bahkan terpampang di sini dalam banner. Ini hadis menunjukkan tentang keutamaan ilmu agama dan keutamaan belajar ilmu agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya ilmu agama. Tanda-tanda seseorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah apabila seseorang itu diberikan kemudahan untuk memahami ilmu agama. Dia dipermudah untuk bisa misalnya mondok, dia dipermudah untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, dia dipermudah untuk bisa bertemu dengan seorang guru yang bersanad dan thiqah, untuk dia kemudian menimba ilmu darinya, dipermudah. Nggak ada yang menghalangi sama sekali. Dan dia juga dipermudah oleh Allah untuk bisa memahaminya, memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Untuk hadir dipermudah, untuk memahaminya dipermudah. Karena nggak semua orang itu dipermudah oleh Allah untuk bisa belajar ilmu agama. Ada yang keinginannya pingin sekali mondok, tetapi selalu ada saja penghalang. Ada yang sama sekali nggak pengen saja nggak ada. Artinya Allah tidak memberikan
taufik kepada dirinya. Jangankan mondok, pengen saja enggak. Jangankan hadir dalam majelis ilmu, pengen hadir saja enggak. Ada enggak yang seperti itu? Banyak, lebih banyak dari yang pingin. Yang enggak sama sekali tertarik, enggak tertarik sama sekali dengan hadir dalam majelis ilmu, jumlahnya sangat banyak sekali. Dikhabari pun tetap enggak pengen. Diiming-iming pun, diiming-iming dengan pahala, diiming-iming dengan keutamaan, tetap enggak pengen juga. Itu ada orang yang seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Jika Allah menghendaki kebaikan, nah dia senang, dia pengen untuk hadir dalam majelis ilmu. Untuk hadir pun dia diberikan kemudahan. Nah, kalau misalnya anak pondok, ya orang tuanya mendukung, keluarganya mendukung, biayanya mendukung, pokoknya semua mendukung. Nah, dia pun berangkat untuk mondok. Kalau yang hadir dalam majelis ilmu misalnya juga didukung oleh kesempatan mendukung, waktu mendukung, kemudian nggak ada penghalang-penghalang untuk dia bisa hadir dalam majelis ilmu. Karena ada sebagian orang itu mau hadir dalam majelis ilmu ada saja. Yang anaknya nangis lah, yang tetangganya punya hajat lah, yang orang tuanya sakit lah, yang saudaranya datang lah. Pokoknya waktunya ngaji selalu ada penghalang untuk dia bisa hadir dalam majelis ilmu. Ada saja kerepotan. Ini juga pertanda nggak baik. Pertanda nggak baik bagi dia, karena selalu ada penghalang bagi dia untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Ada juga yang dia mondok, dia hadir dalam majelis ilmu, tapi tetap terhalang oleh kemalasan dia lah, oleh sifat-sifat buruk dia lah, padahal dia sudah didukung oleh semuanya. Atau dia hadir tapi sulit pahamnya, sulit paham ilmu agama, setiap datang ngantuk, setiap pokoknya ada saja untuk bisa mendengar ilmu agama dan memahaminya. Pokoknya nah ini harus diwaspadai. Kita introspeksi diri kepada kita, termasuk kita orang yang dipermudah untuk belajar dan memahami ilmu agama apa enggak. Kalau kita termasuk orang yang dipermudah untuk bisa belajar dan memahami ilmu agama, kita bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Enggak ada nikmat yang lebih besar dari ini, karena itu akan menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Kita akan bisa beriman dengan benar, kita akan bisa tertuntun hidup kita, ibadah kita, akhlak kita, dengan semuanya berpangkal dari hadir kita dalam majelis ilmu agama. Tapi jika sebaliknya, seseorang itu tergolong tadi orang yang selalu ada halangan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Untuk hadir saja ada saja. Kemarin nggak hadir sakit gigi, sekarang nggak hadir ganti sakit kepala. Besok lagi nggak hadir ganti matanya ngantuk dan sebagainya. Macam-macam, kok ada saja halangannya. Ini gimana ini? Sekali hadir langsung ngantuk di tempat itu, besok sudah males lagi dan sebagainya. Terus kapan belajarnya? Kapan paham ilmu agamanya? Nah, kalau yang sudah seperti ini, waspada. Karena hadis mengatakan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipermudah untuk bisa memahami ilmu-ilmu agama. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan pemahaman itu Allah, bukan manusia, bukan guru. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pemahaman, yufaqihu fid din. Allah akan memberikan pemahaman kepada dia ilmu agama.
bukan manusia. Sehingga seseorang juga dalam belajar ilmu agama harus lillahi ta'ala, agar Allah itu memberikan pemahaman kepada dia. Pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus, bukan pemahaman yang melenceng dari yang ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, maka salah satu tanda keberuntungan min alamatil falah fi syakhs, salah satu tanda keberuntungan bagi seseorang itu apabila seseorang itu selalu selalu berusaha untuk mencari tambahan ilmu. Kalau seseorang itu senantiasa haus dengan ilmu, nggak pernah kenyang dengan ilmu, belajar, pengen belajar terus menerus tanpa henti, maka itu adalah pertanda keberuntungan bagi seseorang. Karena semakin banyak ilmu seseorang, semakin keamanannya terjamin dunia akhirat. Semakin sedikit ilmu agama yang dimiliki seseorang, maka semakin tidak terjamin keamanan dia, keselamatan dia dunia akhirat. Kita sering sampaikan al-mal anta tahrusuhu wal ilmu yahrusuka. Kalau harta benda kamu yang menjaganya. Semakin banyak harta benda yang kamu miliki, semakin susah kamu menjaganya. Semakin tidak aman. Tetapi wal ilmu yahrusuka, sementara ilmu itu yang menjaga kamu. Semakin banyak ilmu yang kamu miliki, maka semakin aman kehidupan kamu, semakin tenang, semakin aman, karena akan semakin terjamin dari melakukan kekufuran, terjamin dari melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Karena sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang hak, mana yang baik, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Seseorang sudah tahu, maka dia bisa kemudian menghindari hal-hal yang buruk. Ini sering kita terangkan ya hadis ini, sehingga tidak kita perpanjang lebarkan, tetapi yang paling pokok kita harus introspeksi diri berkaitan dengan hadis ini. Kalau kita termasuk yang sulit paham ilmu agama, selalu ada halangan dalam belajar ilmu agama, segera berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk bisa belajar dan memahami ilmu agama. Faqihni fiddin. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pemahaman kepada kita ilmu agama, karena itu adalah pintu kebaikan bagi kita. Nah, kita lihat masing-masing di antara kita. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Sudah habis waktunya. Sudah lewat. Sampai di sini insyaallah, nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.